Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Wulandari dari kelas SI 19 BISIF. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah struktur data dan pemrograman 2 yang membahas mengenai sorting. Jadi di sini saya akan men-sorting dengan menggunakan bubble sort dan insertion sort. Sebelum kita mulai menyorting, alangkah baiknya kalian juga harus tahu apa itu bubble sort. Bubble sort adalah algoritma bubble sort membandingkan data yang bersebelahan dan menukar posisi kedua data ini apabila data tidak berurutan. Algoritma bubble sort melakukan banyak looping dari data yang ada. Setiap looping dari kumpulan data ini menempatkan data yang paling besar di tempat seharusnya, di posisi paling kanan apabila kita mengurutkan data dari data kecil ke data besar. Jadi, intinya, setiap kali bubbles menempatkan data di posisi seharusnya. Kalau misalkan kita dikasih soal untuk mengurutkan data dari bilangan terkecil sampai ke terbesar, otomatis bilangan terbesar itu harus ada di paling sebelah kanan dan yang kecil ada di depan. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ada contohnya. Diketahui data berikut ini 90, 50, 7, 2, 25. Urutkan data di atas menggunakan algoritma bubble sort. Urutkan data dari kecil ke besar. Yang pertama kita melakukan looping 1. Di sini ada perbandingan 1, 95, 72, 25. Kita membandingkan antara 90 dan 50. Perbandingan 2, dari 90-50 ini yang paling besar adalah 90, otomatis yang 90 digeser ke kanan. Lalu di perbandingan 2 ini ada 50, 97, 2, 25. Nah, kita membandingkan 90 dan 7. Dari 90 dan 7 ini yang paling besar otomatis 90, jadi 90 digeser lagi ke kanan. Di perbandingan 3 kita membandingkan antara 90 dan 2. Balik lagi, karena kita mengurutkan data dari kecil terbesar, maka 90 kita geser ke kanan. Di perbandingan 4, kita membandingkan 90 dan 25. Karena 25 lebih kecil daripada 90, maka 25 maju ke depan dan 90 ke belakang. Dan hasilnya seperti ini. 50, 7, 2, 25, 90. Nah, di sini sudah dikasih penjelasannya. Oh ya, karena terdapat 5 data, maka kita akan melakukan 4 kali looping. Jadi kalian akan melakukan looping ini selama 4 kali pada perbandingan ini. Lanjut lagi di looping yang kedua. Ini penjelasannya karena terlalu panjang, jadi saya jelaskan agak singkat aja ya. Nah, lalu di looping yang kedua kita akan membandingkan 3 perbandingan. Perbandingan pertama yaitu 50, 7, 2, 25, 90. Nah, karena 90 ini sudah ditempatkan pada posisi seharusnya, jadi dia dikasih tanda kotak seperti ini. Begitupun yang lain nanti setelah kita tahu posisi yang seharusnya. Di perbandingan pertama 50, 7, 2, 25, 90. Kita membandingkan antara 50 dan 7. 50 dan 7 lebih besar 50, otomatis 50 kita geser ke kanan. Di perbandingan 2, kita membandingkan 50 dan 2. 2 lebih kecil daripada 50. 50 kita geser ke kanan. Di perbandingan 3, 50 dan 25. Lagi-lagi karena kita mencari data, harus mengurutkan data dari yang kecil yang sampai terbesar, jadi kita menggeser 50 ini ke belakang. Dan hasilnya 72, 25, 50, 90. Nah, karena 50 ini lebih kecil dari 90 dan ini hasilnya, jadi
50 kita kotakin seperti ini lagi. Sampai seterusnya ke looping 4. Kita lanjut ke looping 3. Di looping 3 kita akan melakukan 2 perbandingan. Yang pertama kita membandingkan 7 dan 2. Terus 7 dan 2 ini mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Otomatis 2 lebih kecil daripada 7, dan 7 kita geser ke sebelah kanan. Di perbandingan 2 kita akan membandingkan 7 dan 25. Nah, di 7, 25 ini yang paling kecil 7. Dan karena posisinya sudah seperti ini, apa begini sih? Karena posisinya sudah seperti ini, jadi tetap seperti ini. Kita tinggal menambahkan, melihat hasil akhir dan memberi tanda kotak pada 25 ini. Lalu kita lanjut untuk di looping 4. Di looping 4 ini looping terakhir. Karena tadi ada 5 data, kita harus melakukan 4 looping perbandingan. Nah, di looping 4 ini ada 1 perbandingan karena semestinya sudah berurut. Kita lihat, kita membandingkan 2 dan 7, dan 2 dan 7 ini lebih kecil 2 daripada 7. Jadi otomatis 7 ini kita kebelakangin, dan hasilnya perbandingan ini final resultnya 2, 7, 25, 50, 90. Dari data yang soal yang kita kasih tadi di awal, ini soalnya dari 90, 50, 7, 2, 25. Nah, data ini tuh belum berurutan, yang akan kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ke terbesar. Maka hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya 2, 7, 25, 50, 90 dengan menggunakan looping seperti tadi. Kita lanjut untuk ke insertion short. Nah, pada insertion ini, algoritma insertion membagi data awal menjadi sorted data dan unsorted data. Di looping pertama akan diambil 2 data awal, kemudian menjadikan data paling akhir sebagai variabel temp yang menjadikan posisi di data kedua kosong. Kemudian kita membandingkan temp ini dengan posisi di sebelah kiri dari data kedua, yaitu data pertama. Semisal kita memiliki data berikut ini: 5, 4, 10, 1, 6, 2. Di looping pertama kita dibagi data menjadi 2 bagian, yaitu sorted data dan unsorted data. Sorted data ini 5, 4, dan unsorted data 10, 1, 6, 2. Looping 1, perbandingan 1, 5. Nah, ini kita kosongin dulu tabnya yang 4 ini. Nah, 10, 1, 6, 2 tetap di unsorted data. Di looping 1 perbandingan ini kita akan bandingkan data temp dengan data pertama. Di sini data temp adalah 4, dan data pertama kita bandingkan apakah data pertama lebih besar dari data temp. Jika data pertama lebih besar dari data temp, maka kita insert data pertama ke data kedua yang sekarang kosong. Kemudian data temp tidak secara langsung menempati data pada data pertama, tapi kita cek lagi data sebelum data pertama. Tapi karena data pertama tidak ada data sebelumnya, kita tempatkan data temp di data pertama. Jadi yang temp ini kita masukkan ke sini. Karena lebih besar 5 daripada 4, maka yang 5 ini kita masukkan ke tempat ini, yang kedua. Selanjutnya di looping kedua, kita tambahkan sorted data menjadi 3 bagian dan kita masukkan data ketiga. Kita tambahkan sorted data menjadi 3 dan kita masukkan data ketiga di data temp, dan kita bandingkan data temp dengan data sebelumnya, yaitu data kedua. Di sini sorted datanya 4, 5, 10. Unsorted datanya 1, 6, 2. Jadi kan tadinya 10 ada di belakang sini nih. Karena looping kedua, kita akan menaruh 10 ini di sorted data karena akan kita bandingkan. Nah, lalu
looping 2 perbandingan 1, 45. Tabnya 10. Sama penjelasan seperti tadi, di looping 2 perbandingan 1 ini kita bandingkan data temp dengan data kedua. Jika data kedua lebih besar dari data temp, maka data kedua akan kita insertkan ke data ketiga. Jika tidak, maka berarti data temp adalah data terbesar dari ketiga data ini. Maka kita tidak perlu membandingkan dengan data yang lain, dan kita bisa menempatkan data temp di data ketiga. Kita tidak perlu lagi melakukan perbandingan kedua, karena ini sudah sesuai ya. Jadi ini data kedua ini lebih kecil daripada temp. Jadi posisi tetap. Selanjutnya looping ketiga kita tambahkan lagi satu data di sorted data seperti berikut ini. Yang satu kita pindahkan lagi. Di looping ketiga, perbandingan satu ini kita bandingkan data temp dengan data ketiga. Kita bandingkan apakah data ketiga ini lebih besar dari data temp. Jika data ketiga lebih besar dari data temp, maka data ketiga kita insertkan ke keempat. Seperti ini. Jadi data tempnya 1 dan data ketiga karena lebih besar dari data temp, maka ini kita geser dan yang temp ini kita masukkan ke sini. Nah, looping 3 perbandingan 2. Di looping 2 perbandingan 2 ini kita bandingkan data kedua dengan data temp. Jika data kedua lebih besar dari data temp, maka data kedua kita insertkan di data ketiga. Seperti ini. Sampai seterusnya, kita akan menemukan hasil final result. Final result seperti ini. Nah, ini untuk implementasi insertion sort pada aplikasi Python. Nanti kita akan melakukan seperti ini. Kita langsung aja buat menjelaskan tentang datanya. Di sini saya karena sudah ada file, jadi saya akan membuka file bubble sort dan insertion sort terlebih dahulu. Nah, ini yang bubble sort, dan saya akan buka satu lagi untuk yang insertion sort. Seperti ini. Nah, di sini dan ada soal dari Pak Zulhaq. Sebentar. Soalnya seperti ini, guys. Nah, ini soalnya ya. Ini kita zoom, kita perbesar. Nah, di sini ada soal sheet banyaknya data, interval data, algoritma yang digunakan, dan lamanya proses. Di sini saya akan mencari lama proses dari data-data yang sudah diberikan ini. Kita langsung saja. Di sini ada keterangan X dan Y adalah 2 digit terakhir NIM Anda. Jika NIM Anda 12, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka X sama dengan 7 dan Y sama dengan 8. Maka X nya sama dengan 78. Karena 2 digit terakhir NIM saya yaitu 35, maka X dan Y saya adalah 35. Kita langsung masukkan saja data-data ini. Banyaknya data 500. Sheetnya tadi 35 ya. Banyaknya data 500. Kita akan mulai. Sheetnya 35, banyaknya data 500. Dan interval datanya 10 sampai 1000. Ini menggunakan bubble sort. 10 sampai 1000. Nah,
seperti ini. Langsung aja kita run. Nah, jadi kita bisa tahu dengan kita run, kita tahu berapa lama proses yang kita cari datanya, yaitu minus 0,04973,000000045 second. Nah, ini kita udah ketahui lama proses data dari yang pertama. Selanjutnya kita akan menggunakan insertion short. Nah, ini kita gunakan. Soalnya kita lihat soal lagi. Di sini datanya sheetnya 35, banyaknya data 500, interval data 10 sampai 1000 menggunakan insertion short. Kita akan mencari lama prosesnya juga. Langsung aja. Sheet 35. Banyaknya data 500 dan interval datanya 10 sampai 1000. Seperti ini. Kita run. Nah, kita akan mengetahui data lamanya proses selama 0,0006456,00000000239 second. Lanjut di nomor 3. Nomor 3 kita menggunakan bubble chart lagi dengan banyaknya data 1000 dan interval data 500 sampai 2000. Ininya kita ganti banyaknya data 1000 dan interval datanya 500 sampai 10.000 ya. Kita akan cek lagi. Oh, 2000, sorry. Sampai 2000. Kita run modul lagi. Nah, di sini kita muncul min 0,029,029,154 second. Kita lanjut ke insertion data short. Di nomor 3 soalnya sama. Ininya 1000 ya. Seribu, 500, 2000. Kita run lagi. Jadi ini lamanya proses selama 0,001428 sekian second. Lanjut ke nomor 5. Di aplikasi bubble chart lagi. Di bubble chart lagi. 10.000, 1000 sampai 11.000. Banyaknya data 10.000, interval datanya 1000 sampai 11.000 pada aplikasi bubble chart. Seribu sampai 11. Nah, sebelumnya kita akan modul lagi. Nah, akan muncul lama prosesnya sekian 0,014,828 sekian 3. Ini karena saking intervalnya jauh lah, banyak ya, jadi datanya itu, nah di sini
min 0,609584. Sekian second. Kita lanjut di insertion data. Ini 10.000, ini 1.000 sampai 11.000. Nah, kita run lagi di insertion data, insert short. Jadi sekian 0,0123329 sekian second. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Semoga apa yang saya berikan kalian bisa ambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.